Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Baik, untuk pertemuan kedua kita akan membahas materi tentang gejala jiwa psikologi pendidikan. Nah, di dalam gejala jiwa ini tujuan adalah yang pertama dapat mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala jiwa dan keragaman individu pada manusia. Yang kedua adalah pengaruh dari faktor herediter dan lingkungan terhadap belajar. Di sini adalah psikologi, ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan tingkah laku dari manusia baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Lalu dari klasifikasi psikologi berdasarkan bidang yang dipelajarinya adalah yang pertama, karena kan psikologi itu ada berbagai macam cabang. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dari manusia dari setiap perkembangannya. Karena kan manusia dalam rentang hidupnya akan terus berkembang sampai dia masuk ke liang lahat. Lalu ada psikologi pendidikan, materi yang sedang kita pelajari, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penerapan teori psikologi dalam bidang pendidikan, artinya dalam ruang lingkup pendidikan. Lalu di sini juga ada psikologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Karena manusia adalah makhluk yang sosial, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, di sini juga psikologi industri, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia industri dan organisasi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang ketika dalam ruang lingkup organisasi, baik perilaku maupun sikap. Lalu ada psikologi klinis. Kalau psikologi klinis ini, dia mencakup keseluruhan, ilmunya mempelajari tingkah laku manusia yang sehat, tidak sehat, normal, tidak normal, tetapi tetap dilihat dari aspek psikisnya, yaitu misalkan yang bisa menangani anak-anak disabilitas kan kadang-kadang yang autis, atau anak-anak yang bermasalah, atau anak yang ketika membaca huruf terbalik, B bisa dilihat D, atau yang lainnya. Di sini ada bentuk-bentuk gejala jiwa. Yang pertama adalah gejala kognitif. Biasanya gejala kognitif ini adalah aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dari peserta didik kita. Dilihat dengan cara bagaimana dia memecahkan permasalahan, cara bagaimana atau kemampuan peserta didik kita dalam menerima pembelajaran. Contohnya ketika ujian dia dapat menjawab soal yang kita berikan. Lalu ada juga aspek kognitif. Nah, kognitif ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, karena kan kognitif tidak berjauhan dengan pengetahuan. Nah, di sini aspek pengetahuannya adalah aspek yang mendasarnya dari aspek kognitif, yaitu mengingat materi. Jadi si peserta didik kita dapat mengerti materi yang kita sampaikan. Artinya ketika kita mengulang kembali materi yang sudah disampaikan kemarin, ketika kita mengulas materi yang kemarin untuk pembelajaran selanjutnya, peserta didik kita dapat mengingat. Lalu pemahaman. Nah, di sini aspek dari pemahaman adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dari gagasan dengan pengelompokan atau mengorganisir. Artinya apa? Peserta didik kita dapat memahami apa yang sudah kita sampaikan. Misalkan hari ini kita menyampaikan materi tentang bahasa misalkan. Bahasa kita mempelajari tentang puisi dari Khairil Anwar. Nah, dari segi pemahaman, si peserta didik kita dapat memahami, digabungkan dengan pengetahuan, dapat mengingat dan memahami apa yang akan dibacakan atau puisi apa yang akan dibacakan. Lalu penerapan, di sini penerapan juga dari tujuan aspek ini adalah menerapkan materi yang telah dipelajari. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh guru dalam pemberian materinya, dia akan bisa mengerti materi yang sudah disampaikan.
dan bisa mengerti apa nih tujuan dari kita mempelajari materi tersebut. Lalu analisis. Nah, dalam analisis ini menganalisa atau melibatkan pengujian dan pemecahan informasi. Artinya apa? Kita dapat menganalisis, oh ternyata kemarin cara menanam tumbuhan harus menggunakan media tanah, pupuk dan lain sebagainya. Nah, dianalisis, oh ternyata dengan menggunakan pupuk atau menggunakan media tanah, tumbuhan akan dapat tumbuh dengan subur. Lalu ada sintesis. Di sini menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat. Artinya, informasi yang didapatkan dapat dijelaskan atau mampu menjelaskan apa-apa yang sudah dapat. Artinya walaupun tidak terlihat dengan penyampaian, misalkan gini, oh ya ternyata awan berwarna biru, tetapi dalam penyampaiannya kita bisa sambungkan warna awan berwarna biru. Lalu evaluasi. Nah, di sini kita bisa melihat tujuan dari evaluasi yaitu berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Contohnya apa? Penilaian atau memberikan pertimbangan dari nilai-nilai materi yang sudah disampaikan. Apakah anak didik kita sudah dapat mengerti dengan materi yang kita sampaikan atau tidak? Lalu dengan gejala afektif. Nah, di sini materinya adalah berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, penghargaan, nilai, perasaan. Nah, di sini kita bisa melihat apakah ketika sedang melakukan pembelajaran peserta didik kita tidak bersemangat. Nah, di sini peran seorang guru untuk memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang baru. Jadi tidak hanya monoton guru menjelaskan di depan kelas, siswa mendengarkan, nah itu akan membuat bosan saja. Tetapi guru harus memberikan ketika kita sedang menjelaskan materi dengan inovasi-inovasi, bisa berdiskusi atau bisa dengan cara yang lainnya. Lalu di sini ada belum menyusunkan pembagian kategori. Nah, di sini menurut David ada pertama penerimaan. Ya, di sini mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan respon. Nah, kita bisa melihat apakah peserta didik kita dapat merespon materi yang kita sampaikan. Contohnya di sini mendengarkan pendapat orang lain. Misalkan nih, si peserta didik sedang bercerita dengan temannya dengan materi pembelajaran. Nah, ini sudah selesai belum? Misalkan kerja kelompok, sudah selesai belum? Nah, di sini tugasnya adalah mendengarkan pendapat orang lain. Karena biasanya kalau kerja kelompok kan dengan beberapa teman, biasanya akan kita mendengarkan pendapat dari teman-teman. Lalu lanjut di responsif. Nah, di sini adalah tingkat dari penerimaan yang terlihat atau yang tertarik dengan suatu materi. Biasanya guru melakukan diskusi. Ketika melakukan diskusi, apakah si peserta didik tersebut akan merespon atau tertarik dengan materi diskusi yang kita bahas pada saat itu. Contohnya kita sedang membahas materi bahasa Indonesia misalkan, atau materi tentang psikologi pendidikan, tentang psikis, atau tentang motivasi. Nah, apakah peserta didik kita dapat tertarik dengan materi yang kita sampaikan? Di sini tugas seorang guru untuk membuat materi tersebut dikemas secara menarik. Lalu lanjut adalah penilaian. Nah, di sini penilaian juga penting karena keterkaitannya dengan penerimaan si peserta didik kita dalam menerima materi yang kita sampaikan. Di sini kita dapat melihat apakah anak didik kita ketika kita sedang berdiskusi dapat memberikan pendapat atau dapat juga memberikan usulan-usulan. Oh, ternyata kalau kelompok, misalkan nih kita sedang membagi kelompok. Apakah anak didik kita akan diam atau hanya atau merespon? Saya mau dengan kelompok A, saya maunya dengan kelompok B. Lalu organisasi. Nah, di sini dalam organisasi juga tujuannya adalah untuk menyatakan nilai sikap. Karena di dalam organisasi kita dapat memberikan kemandirian pada anak untuk menyatakan sikap. Karena biasanya kalau yang baru terlibat dalam organisasi, dia akan
ragu untuk menyampaikan sikap. Tapi di sini tugas kita di dalam organisasi, tujuan ranahnya adalah untuk dapat memberikan rasa keberanian kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Lalu di sini ada karakteristik. Nah, dari karakteristik seseorang dan gaya hidup di sini bisa dilihat. Gaya hidup atau karakter bisa dilihat dari keteraturan tingkah laku dari seseorang anak. Misalkan apakah dia emosi, apakah dia pendiam, apakah dia cerewet, itu akan banyak sekali dari karakteristik seseorang anak. Lalu ada gejala psikomotorik, meliputi gerakan dan koordinasi jasmani. Biasanya dilihat dari keterampilan atau koordinasi kemampuan fisik seseorang. Apalagi ketika sedang menulis, apakah dia bisa misalkan gerak tangannya bisa sesuai cara memegang pensilnya sudah benar, atau cara melakukan kegiatan-kegiatan bisa melompat atau berjalan seperti apa sudah benar. Lalu dalam aspek psikomotorik juga terdapat 7 kategori. Yang pertama adalah peniruan. Biasanya anak bisa mengartikan rangsangan atau sensor menjadi gerakan motorik, yaitu dengan meniru. Ini biasanya dalam kegiatan olahraga. Nah, apakah dalam kegiatan olahraga biasanya anak-anak SD ya yang bisa kita lihat, apakah bisa melihat menirukan gerakan-gerakan senam misalkan. Atau kesiapan. Di sini ada kesiapan anak itu bergerak atau meliputi aspek mental, fisik dan emosional. Nah, di sini kita bisa melihat apakah ketika sedang melakukan kegiatan olahraga, apakah aspek mental dan fisik emosionalnya sudah terlihat atau tidak, atau hanya anak bergerak biasa saja. Lalu di sini ada respon terpimpin. Nah, di sini merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi. Artinya apa? Imitasi kan melihat dari gerakan-gerakan peniruan, melakukan gerakan percobaan. Contohnya kita harus melompat, oh ternyata dapat melakukan gerakan lompat yang baik. Lalu ada mekanisme, di sini merupakan tahapan menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Artinya seluruh kemampuan anak sudah dapat dilakukan dengan baik atau dapat menirukan dengan baik, contoh dengan pembelajaran olahraga. Lalu adaptasi. Nah, di sini peserta didik kita dapat melakukan penguasaan motorik, di mana dia dapat memodifikasi apa yang sudah dilakukan. Walaupun dalam situasi yang berbeda, ketika melakukan senam misalkan, ketika di lapangan anak tersebut bagus, tetapi ketika di ruangan anak tersebut tidak bagus gerak-gerakannya. Lalu respon tanpa kompleks. Nah, di sini gerakan motorik yang terampil akan melibatkan gerakan-gerakan kompleks, artinya sudah sesuai gerakannya. Ketika merentangkan tangan, menganggukkan kepala dan sebagainya. Lalu di sini ada penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi gerakan. Contohnya sama seperti dalam pembelajaran olahraga, dia dapat memodifikasi semua gerakan-gerakan baru, baik menciptakan gerakan baru maupun menirukan gerakan baru. Nah, di sini ada gejala jiwa ya. Gejala jiwa adalah penginderaan. Di sini dilihat dari pengindraannya. Di sini tidak semua pelajaran dapat diserap dengan baik oleh semua peserta didik, misalkan. Nah, artinya itu kita harus memberikan stimulus kepada peserta didik kita. Apa sih yang diperlukan peserta didik kita sampai tidak bisa menerima materi pembelajaran. Nah, di sini tugas guru untuk memberikan stimulus-stimulus. Lalu penginderaan ini meliputi penglihatan, pendengaran, pengecapan dan pembau perabaan. Nah, di sini juga dapat menjadikan faktor hambatan juga dalam menerima pembelajaran. Lalu di sini ada persepsi, proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan stimulus yang masuk ke dalam alat indera. Baik, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Untuk ke depan bisa kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, pertemuan ketiga, yaitu keragaman dari individu.
Baik, kita akhiri sampai di sini materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.